Video kali ini kita akan menguak tentang sejarah tentang Cakra Raden Wiralodra. Banyak yang belum tahu atau yang penasaran kenapa hanya wilayah Indramayu yang memiliki senjata berupa cakra, dan ternyata senjata itu memiliki sejarahnya tersendiri dan jarang orang ketahui. Dan saya juga selain dari penelusuran gaib, ternyata sejarah mengenai Cakra Wiralodra juga dijelaskan di buku Laskar Kesangyangan karya Kusyoto. Kusyoto ini asli orang Indramayu, tapi sekarang bukunya sudah berganti judul, bukan Laskar Kesangyangan, dan berganti penerbit. Kalau kemarin penerbitnya ialah dari Diva Press, yang ini dari Diva Press. Sekarang ganti penerbit, yaitu mengikuti penerbit Wikipedia dengan judulnya kalau nggak salah Kesatria Kesultanan Cirebon, dan itu mengisahkan tentang perjalanan Abdi Cirebon sampai dengan ke wilayah Indramayu. Dan di sini ada, tapi jika cerita saya berbeda karena ada sedikit versi yang berbeda dengan buku ini, walaupun hampir banyak cerita sama mengenai asal mula Cakra Raden Wiralodra. Oke, kita lihat ceritanya seperti apa, maka tonton terus videonya. Lanjutkan. Oke, cerita tentang Cakra Udaksana milik Raden Wiralodra. Cakra Udaksana ini simbol kemakmuran dari daerah Indramayu. Tepatnya waktu ketika Indramayu sudah menjadi suatu daerah, dan ketika Raden Wiralodra ingin pergi ke Bagelen, tiba-tiba ada suatu amanat dari Sinuhun Cirebon, yaitu Sunan Jati Purba atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati mengamanatkan atau meminta bantuan pada Raden Wiralodra untuk pergi ke wilayah Hutan Sinang, Perbukitan Loyang yang sekarang berada di wilayah Kedung. Karena merasa dekat dengan wilayah Padukuhan Cimanuk, Raden Wiralodra menyanggupi hal itu. Sebelum pulang ke Bagelen, Raden Wiralodra melakukan perjalanannya ke Hutan Sinang, Perbukitan Loyang. Singkat cerita, tujuan atau tugas di Hutan Sinang ialah membasmi atau memusnahkan para pasukan Laskar Kesangyangan yang membangkang terhadap pemerintahan Kesultanan Cirebon. Ketika sampai di Hutan Sinang, Raden Wiralodra terhening karena begitu sepi dan sunyi. Namun aneh, Hutan Sinang yang padahal waktu itu masih siang terlihat gelap dan terlihat sekelebat cahaya merah yang langsung menarik kaki Raden Wiralodra masuk ke dalam tanah. Ketika masuk ke dalam tanah, melihat sesosok kakek tua dengan berbaju putih, dia tersenyum dan memberikan salam. Begitu pula dengan Raden Wiralodra menanyakan, siapakah segerangan kakek tua itu? Wahai kakek, siapakah engkau sebenarnya? Kakek tua itu malah tidak menjawabkan namanya. Dia hanya berkata, bukankah di negerimu orang muda atau anak muda terlebih dahulu yang memperkenalkan namanya? Raden Wiralodra tertegun dan lalu mengenalkan nama. Saya Raden Wiralodra.
putra Pegelen. Ketika itu kakek tua tersebut mulai menjelaskan pada Raden Wiralodra siapa sebenarnya atau dirinya. Katanya, saya adalah Kiai Cakra, utusan dari Sri Kresna dari zaman 1500 tahun yang lalu, dari zaman pewayangan. Saya ke alam 1500 tahun untuk mencari seseorang yang memiliki ajian lembu sembilan, dan rupanya kaulah si pemilik ajian lembu sembilan tersebut. Lantas, kenapa kakek mencari saya? Untuk apa sekiranya kakek mencari saya? Setelah perang Bratayuda antara Pandawa dan Kurawa, ketika itu semua pasukan Kurawa kalah perang melawan Pandawa. Semuanya diluluhlantahkan dan Pandawa berhasil merebut kembali tahta singgasana Hastinapura. Namun ketika mereka ingin menduduki, atau ketika Yudhistira duduk di atas tahta Hastinapura, tiba-tiba mereka menjadi batu pulang yang sangat hitam, dan negeri Hastinapura berubah menjadi hutan lebat. Dan lalu Sri Kresna merasa kebingungan, kenapa terjadi seperti ini. Dan juga hari itu mendapat sebuah wangsit atau mendapat sebuah hidungan bahwasannya yang bisa membebaskan Pandawa Lima dari menjadi batu itu hanya seseorang yang memiliki ajian lembu sembilan dengan memandangkan suara azan di telinganya para Pandawa. Maka dari itu Sri Kresna menyuruh saya malasatkan anak panah Cakraudaksana ke atas langit 1500 tahun yang akan datang, dan saya menemukannya di sini, hutan Sinang Cebukitan Mulia. Lantas Raden Wiralodra pun mengikuti arahan Cakraudaksana setelah mendengar penjelasan tersebut. Singkat cerita, di suatu perjalanan Pangeran Wiralodra bertemu dengan wanita ayu yang mengenakan pakaian umban. Wanita itu merayu Raden Wiralodra, namun sekali lagi Raden Wiralodra tidak pernah terayu akan godaan wanita. Ketika rayuan tersebut, sosok wanita itu menjadi wujud yang sangat besar, tinggi, tegap, dan berusaha melawan Raden Wiralodra. Dengan ajian lembu sembilan, Raden Wiralodra bisa mengalahkan tinggi tegap tersebut sampai jatuh ke dalam jurang. Lalu ditanyalah Raden Wiralodra pada Kiai Widaksana, wahai Kiai Cakra, sesungguhnya siapakah dia yang badannya tinggi tegap besar tersebut? Kata Kiai Cakraudaksana, dia adalah Duryudana yang dihidupkan kembali oleh seseorang untuk menghalang-halangi kamu menemui para Pandawa. Singkat cerita, setelah penjelasan tersebut, sampailah di suatu tebing. Raden Wiralodra sampai di suatu tebing, melihat sebuah batu berukuran sekepal dengan tulisan 2 kalimat syahadat. Diambillah batu tersebut, lalu ditanyakan, ini batu apa?
nanti kau akan tahu siapa pemilik batu ini. Melakukan perjalanan, di tengah-tengah perjalanan bertemulah dengan seseorang. Dia Kiai Semar. Kiai Semar menyapa Raden Wilodra. Begitu pula dengan Raden Wilodra, lalu menanyakan perihal batu ini. Wahai Kiai Semar, batu ini milik siapakah gerangan? Nanti kau akan tahu siapa pemilik batu ini. Lantas, apa nama batu ini? Nama batu ini ialah Mustika Kalimah Sada. Nanti kau akan tahu siapa pemiliknya. Sekarang temuilah Sri Kresna. Ketika di perjalanan menuju Sri Kresna harus melewati sebuah tempat yang sangat jauh dan sangat tinggi. Di tempat itulah baru bisa menemukan Sri Kresna. Sri Kresna sudah menunggu lama kedatangan Raden Wilodra dan menyambutnya. Lalu membawa Raden Wilodra ke sebuah hutan yang sangat lebat, dan Sri Kresna membuka hutan itu menjadi sebuah kota raja, Hastinapura. Di dalam istana terdapat 5 batu pulang yang sudah membatu dan hitam, bahkan berlumut. Lalu dengan perintah Sri Kresna, Raden Wilodra membacakan suara azan atau melantunkan azan di telinga para Pandawa. Setelah azan selesai dikumandangkan ajaib, batu pulang tersebut kembali menjadi sesosok manusia. Dialah Pandawa 5, dan batu Kalimah Sada melesat menembus kening Yudhistira. Atas terima kasih Sri Kresna lah, maka diberikanlah duplikat cakra Udaksana untuk Raden Wiralodra. Setelah itu Raden Wiralodra dikirim kembali menuju alam 1500 yang akan datang, atau di alam di mana Raden Wiralodra harus berada. Ketika kembali, sayang sekali tugas untuk memusnahkan laskar Kesangyangan sudah dialihkan kepada seorang abdi atau panglima dari Caruban Negari. Mungkin itu tentang asal mula Cakra Udaksana milik Raden Wiralodra. Oke Al, terima kasih sudah mengikuti video kami tentang asal mula Cakra Udaksana dan juga peristiwa Pandawa 5 di Hastinapura setelah peperangan Bratayuda. Mungkin itu saja video dari kami tentang asal mula Cakra Udaksana. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video kami jika kalian senang, agar kami selalu semangat membuat video-video dan di tempat-tempat yang berbeda. Oke, terima kasih.